IST atau Intelligence Structure Test merupakan alat tes intelijensi yang telah diadaptasi di Indonesia dan paling sering digunakan untuk mengukur intelijensi. Tes ini dikembangkan oleh Rudolf M. Method di Frankfurt, Jerman pada tahun 1953. Tes intelijensi IST dapat dilakukan secara individual maupun klasikal. IST adalah alat tes yang sangat kompleks dan memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Fungsi dan tujuan tes IST atau Intelligence Structure Test adalah untuk mengetahui pola kecerdasan individu secara umum. Tes IST ini digunakan dalam keperluan asesmen di bidang pendidikan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pendidikan dan profesi seseorang. Nah, berikut beberapa tujuan dilakukan tes IST diantaranya ialah yang pertama, untuk mengetahui tingkat kecerdasan seseorang, yang kedua, untuk mengembangkan kemampuan pribadi seseorang, yang ketiga, mempermudah dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan kemampuan, dan yang keempat ialah memahami diri sendiri. IST dirancang untuk mengukur kemampuan verbal, numerikal, dan spasial yang dinilai dari 9 subtes yang ada pada IST. Nah, berdasarkan pada model struktur kecerdasan, IST terdapat 7 aspek kecerdasan yang diukur pada tes ini, yaitu pertama adalah kecerdasan verbal, yakni berupa melengkapi kalimat, kemudian yang kedua melengkapi kata-kata, persamaan kata, serta sifat yang dimiliki bersama. Dan yang kedua, poin kedua adalah kecerdasan angka, yakni berupa berhitung dan deret angka, ZF. Dan yang ketiga, kecerdasan figural berupa memilih bentuk atau FA, latihan balok, WO, latihan simbol atau MP. Yang keempat, memori berupa memori jangka dengan pendek 2 kelompok tugas yaitu figural dan verbal. Yang kelima, penalaran berpikir. Yang keenam, fluid intelligence AP berupa tes pengetahuan. Yang ketujuh, crystallized intelligence atau official berupa tes pengetahuan secara singkat. Dasar dari tes ini mengukur kemampuan pada poin 1, 2, dan 5. Dasar pengukuran tambahan adalah memori 4 sebagai tambahan juga. Tes pengetahuan merupakan kombinasi dari poin 1, 2, dan 3. Individu memerlukan waktu pengerjaan yang berbeda untuk setiap subtes. Tes IST atau Intelligence Structure Test, yaitu terdiri dari 9 subtes, antara lain yang pertama ada SE, yaitu tes melengkapi kalimat. Yang kedua ada WA, yaitu tes melengkapi kata-kata. Yang ketiga ada AN, yaitu tes persamaan kata. Yang keempat ada GE, yaitu tes sifat yang dimiliki bersama. Yang kelima ada RA, yaitu tes kemampuan berhitung. Yang keenam ada ZR, yaitu tes deret angka. Yang ketujuh ada FA, yaitu tes memilih bentuk. Yang kedelapan ada WU, yaitu tes latihan balok. Dan yang terakhir adalah ME, yaitu tes latihan simbol. Adapun waktu penyelesaian yang digunakan untuk melakukan subtes tersebut, yaitu yang pertama ada SE, menggunakan waktu penyelesaian 6 menit. Yang kedua ada WA, menggunakan waktu penyelesaian 6 menit. AN menggunakan waktu penyelesaian 7 menit. GE menggunakan waktu penyelesaian 7 menit. Yang kelima ada GE menggunakan waktu 8 menit. Yang keenam ada RA, yaitu menggunakan waktu 10 menit. ZR menggunakan waktu 10 menit. FA menggunakan waktu 7 menit. WU menggunakan waktu 9 menit. Dan yang terakhir yaitu ME menghafal 3 menit dan menggunakan waktu penyelesaian 6 menit. Dari 9 subtes IST terdiri dari 176 item soal. Waktu pengerjaan yang dibutuhkan dalam penyajian tes IST ini kurang lebih selama 90 menit dengan instruksi yang berbeda-beda pada setiap subtesnya. Tes IST ini membutuhkan seorang tester yang memiliki keterampilan dalam menyajikan tes dan proses scoring serta interpretasi yang karena akan memakan waktu yang cukup lama. Adapun kelebihan dan kekurangan tes IST yang dilakukan secara manual adalah sebagai berikut. Kelebihannya, yang pertama, dapat diawasi langsung oleh penguji. Yang kedua, meminimalisir manipulasi ataupun kecurangan. Yang ketiga, dapat dijelaskan secara merinci karena langsung bertatap muka dengan penguji. Yang ketiga, yang terakhir yaitu kekurangannya. Yang pertama, pemeriksaan
membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, pemeriksaan membutuhkan ketelitian. Yang ketiga, membutuhkan tempat khusus. Dan yang terakhir, menggunakan bahan kertas yang banyak.